Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok G atau kelompok 7 akan membahas materi dari bab 14 dengan topik liabilitas non-lancar. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Rahma Koirunisa Rizkiana, dengan NPM akhir 381. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Perkenalkan, saya Hera Beliadin Pramesti dengan NPM akhir 400. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Saya Artika Nadia Ramadhani dengan NPM akhir 417. Masuk pada materi yang pertama, yaitu ada utang obligasi. Liabilitas non-lancar atau utang jangka panjang meliputi aliran sumber daya yang diharapkan muncul dari kewajiban saat ini yang tidak dapat dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Contohnya ada obligasi yang harus dibayar, wesel bayar jangka panjang, hipotek yang harus dibayar, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Terdapat jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan jaminan. Ini ada obligasi dijamin, didukung dengan hipotek, dan ada obligasi tidak dijamin, yang mana tidak didukung dengan hipotek. Yang kedua, ada berdasarkan jatuh tempo, yang mana ada obligasi berjangka, jatuh temponya pada satu tanggal tertentu, dan ada obligasi berseri, jatuh tempo secara bertahap. Selanjutnya, yang ketiga ada berdasarkan lainnya. Ini ada obligasi kupon dan terdaftar, yang mana berdasarkan cara pembayaran dan pencatatan kepemilikan. Yang keempat, ada berdasarkan fitur khusus. Ada obligasi konversi, yang mana dikonversi menjadi saham perusahaan. Ada obligasi pendapatan, yang mana pembayar bunga hanya jika dipenuhi penerbit memperoleh keuntungan. Ada obligasi di diskonto besar, yang mana dijual dengan diskon tanpa bunga berkala. Penerbitan obligasi. Nah, penerbitan obligasi ini telah dibagikan dan dijabarkan pada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kontrak obligasi dikenal dengan nama bond indebtur, yang merupakan suatu janji untuk membayar yang telah dibagikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah dengan pada bagian kedua yaitu bunga periodik pada suku bunga tertentu yang dihitung dari nilai jatuh tempo atau nilai nominal. Selanjutnya pada bagian kedua ini dapat sertifikat biasanya bernilai nominal $1.000. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu pembayaran bunga biasanya dilakukan per semester. Dan yang terakhir yaitu dilakukan pada saat jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Obligasi perusahaan yang tercatat di bursa. Pada gambar tersebut ini menjelaskan contoh data obligasi perusahaan yang diperdagangkan di bursa, lengkap dengan penjelasan istilah-istilah penting yang biasa ditemukan dalam tabel obligasi. Nah, pada isi tabel obligasi ini terdapat beberapa bagian, yaitu terdapat issuer ini merupakan nama perusahaan penerbit obligasi, misalnya Vodafone Group dan Telekom Italia SPA. Selanjutnya terdapat kupon. Nah, kupon ini merupakan suku bunga tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi,
yang dinyatakan dalam persen dari nilai nominal, misal 5,00% dan 5,25%. Selanjutnya terdapat maturity ini merupakan tanggal jatuh tempo obligasi, yaitu kapan pokok pinjaman akan dibayar kembali. Misal, 2018 pada bulan 6 tanggal 4 dan 2022 pada bulan 10 tanggal 2. Selanjutnya terdapat price ini merupakan harga obligasi saat ini di pasar yang dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal, misal 106,66 berarti 106,66% dari nilai nominal. Selanjutnya terdapat yield. Nah, yield ini adalah imbal hasil obligasi berbasis harga pasar saat ini, juga dalam persen. Nah, misal 4,05% dan 5,25%. Dan yang terakhir yaitu rating. Nah, rating ini merupakan penilaian kelayakan kredit dari lembaga pemeringkat, misal AA dan BB+. Nah, sehingga nama perusahaan atau issuer ini menunjukkan siapa penerbit obligasi. Kedua, suku bunga atau kupon yang merupakan bunga yang dibayarkan secara rutin kepada pemegang obligasi. Ketiga, yaitu harga atau price, menunjukkan harga obligasi di pasar sekunder yang biasanya dalam persentase dari nilai nominal. Selanjutnya terdapat yield. Nah, yield ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan investor berdasarkan harga pasar saat ini. Dan yang terakhir yaitu rating. Nah, rating ini merupakan penilaian atas risiko gagal bayar dari penerbit obligasi. Penilaian dan akuntansi obligasi. Pada penerbitan dan pemasaran obligasi terpublik ini biasanya membutuhkan waktu mingguan atau bulanan, sehingga perusahaan penerbit ini harus melakukan 3 cara tertentu, yaitu pada bagian pertama ada menentukan penjamin emisi atau underwriters. Kedua, mendapat persetujuan resmi untuk menerbitkan obligasi dari otoritas keuangan, menjalani proses audit, dan menerbitkan prospektus. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memiliki sertifikat tercetak. Selanjutnya ada penilaian dan akuntansi obligasi. Cara menentukan harga jual pada obligasi ini terdapat penawaran dan permintaan dari pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi. Komunitas investasi menilai sebuah obligasi dengan nilai sekarang atau present value dari jumlah arus kas masa depan yang diharapkan, terdiri dari bunga atau interest dan nilai pokok atau nominal. Selanjutnya ada suku bunga. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada standard coupon atau nominal rate, suku bunga yang tercantum dalam kontrak obligasi, yang mana diterbitkan obligasi menetapkan suku bunga dan ditentukan dalam bentuk presentasi dari nilai nominal obligasi. Yang kedua ada market rate atau effective yield, suku bunga yang memberikan pengembalian wajar yang sepadan dengan risiko penerbitan obligasi. Suku bunga yang sesungguhnya didapat oleh pemegang obligasi. Pada penilaian dan akuntansi obligasi, terdapat dua cara penerbitan obligasi. Pertama, ada obligasi diterbitkan pada nilai nominal, dan yang kedua ada obligasi diterbitkan dengan diskon.
Bila obligasi dijual pada harga lebih rendah dari harga normal, investor meminta suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang telah ditetapkan. Biasanya terjadi karena investor bisa mendapat tarif suku bunga yang lebih tinggi dari investasi alternatif pada risiko yang sama. Lalu suku bunga standar tidak bisa diubah sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Effective interest method. Nah, pada effective interest method ini dibagikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada obligasinya diterbitkan pada nilai diskon ini merupakan jumlahnya dibayar pada saat jatuh tempo lebih besar daripada nilai penerbitkan. Kedua, obligasi yang diterbitkan pada nilai premium yang merupakan perusahaan membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga saat penerbitan. Ketika penyesuaian terhadap harga perolehan atau cost yang dicatat sebagai bond interest expense selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, terdapat prosedur yang diperlukan untuk melakukan amortisasi adalah effective interest method yang disebut juga dengan present value amortization. Effective interest method. Pada effective interest method merupakan metode amortisasi diskon atau premi obligasi yang menghasilkan beban bunga periodik dengan cara mengkalikan nilai tercatat atau carrying value obligasi pada awal periode dengan tingkat bunga efektif atau effective interest rate. Sehingga pada effective interest rate menghasilkan suatu beban bunga periodik yang sama dengan suatu persentase tetap dari nilai terbawa atau carrying value obligasi. Pada gambar tersebut ini terdapat rangka perhitungan effective interest method, yaitu pada tahap beban bunga atau bond interest expense dapat dihitung dengan rumus carrying value of bonds at beginning of period dikali dengan effective interest rate. Nilai tercatat merupakan nilai obligasi setelah memperhitungkan diskon atau premi yang belum diamortisasi. Selanjutnya pada tahap bunga yang dibayar atau bonds interest paid dapat dihitung dengan rumus face amount of bonds dikali dengan state interest rate. Ini adalah bunga yang benar-benar dibayarkan kepada pemegang obligasi berdasarkan tingkat kupon atas skate rate. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu amortisasi diskon atau premi. Selisih antara beban bunga atau interest expense dengan bunga yang dibayar atau interest paid merupakan jumlah amortisasi diskon atau premi untuk periode tersebut. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Terdapat ilustrasi FM Master AG menerbitkan obligasi sebesar 100.000 dikurangi 8% pada tanggal 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dengan bunga terutang tiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor menginginkan bunga efektif sebesar 10%. Hitunglah hasil obligasi. Pada gambar tersebut ini terdapat rangka perhitungan dari obligasi yang diterbitkan dengan diskon, yaitu pada tahap nilai nominal obligasi atau face value. Nilai pokok yang akan diterima investor saat jatuh tempo sebesar 100.000. Selanjutnya pada tahap kupon bunga tahunan sebesar 8% dari 100.000, maka hasilnya 8.000 per tahun. Karena 8% dikali dengan 100.000, maka hasilnya 8.000 per tahun. Kemudian dibayar 2 kali setahun, maka hasilnya 4.000 per semester. Selanjutnya
pada tahap tingkat bunga efektif, investor menginginkan yield 10% per tahun atau 5% per semester. Selanjutnya pada tahap perhitungan nilai kini atau present value terdapat dua cara, yaitu yang pertama ada nilai kini pokok atau prinsipal menggunakan faktor diskonto untuk 10% per tahun atau 5% per semester selama 5 tahun atau 10 periode semester. Terdapat cara perhitungan PV pokok sama dengan 100.000 dikali 0,61 391, maka hasilnya 61.391. Selanjutnya, pada cara kedua, yaitu nilai kini pembayaran bunga. Setiap semester, investor menerima 4.000 selama 10 periode. Terdapat cara perhitungan, yaitu PV bunga sama dengan 4.072.173. Maka hasilnya 30.887. Selanjutnya pada tahap total nilai kini atau harga jual obligasi. Total PV dari PV pokok ditambah dengan PV bunga sama dengan 61.391 tambah 30.887. Maka hasilnya 92.278. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu diskon obligasi. Nilai nominal obligasi dikurangi dengan hasil penjualan sama dengan 100.000 dikurangi dengan 92.278. Maka hasilnya 7.722. Pada gambar tersebut ini ditampilkan tabel present value of I single sum yang digunakan untuk menghitung nilai kini atau present value dari pembayaran pokok obligasi di masa depan, yaitu pada nilai nominal atau face value. Nah, nilai pokok obligasi yang akan diterima di masa depan sebesar 100.000. Kemudian pada tahap faktor nilai kini atau present value faktor dari tabel untuk 10 periode dengan tingkat diskonto sebesar 5% per periode. Biasanya karena bunga dibayar per semester, maka diperoleh faktor 0,60139. Pada tahap terakhir yaitu perhitungan nilai kini. Nilai kini pokok dihitung dengan mengkalikan nilai nominal dengan faktor nilai kini, yaitu 100.000 dikali dengan 0,61391, maka hasilnya 61,391. Dengan artinya, nilai sekarang dari 100.000 yang akan diterima 10 periode lagi. Misal, 5 tahun ke depan dengan pembayaran bunga per semester. Jika distontokan dengan tingkat 5% per periode adalah 61,391. Pada gambar tersebut ini menunjukkan cara menghitung present value atau nilai sekarang dari sebuah ordinary annuity atau anuitas biasa menggunakan tabel faktor anuitas. Ini berisi faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran anuitas yang dilakukan secara periodik, misal setiap tahun atau setiap semester. Pada bagian kolom dengan sebutan periods yang dilambangkan huruf N menunjukkan jumlah periode pembayaran. Kemudian ada bagian baris dengan persentase 2%, 2,5%, 3%, 4%, 5% adalah tingkat bunga per periode. Sehingga dapat diketahui pembayaran anuitas sebesar 4.000 setiap semester.
Kemudian ada jumlah periode, ada 10 misal, 10 semester. Kemudian ada tingkat bunga ini ada 5% per periode. Dan yang terakhir yaitu faktor dari tabel untuk 10 periode. Dan 5% adalah 7,72173. Dengan angka ini dilingkari warna merah pada tabel yang telah ditampilkan. Dengan rumus dasar yaitu present value dikurangi payment dikali annuity factor. Dengan substitusi nilai yaitu present value dikurangi 4.000 kali 7,72173, maka hasilnya 30,887. Angka 30,887 adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran 4.000 yang dilakukan setiap semester selama 10 semester dengan tingkat bunga 5% per semester. Model of bond discount amortization yang menggunakan metode efektif interest untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskonto atau diskon dan pembayaran bunga setiap semester pada gambar yang telah ditampilkan ini. Pada isi tabel ini terdapat pada kolom-kolom utama yang telah dibagikan beberapa bagian, yaitu ada date atau tanggal pembayaran bunga. Kemudian ada cash paid yang merupakan jumlah kas yang dibayarkan sebagai bunga setiap periode dapat dihitung dari nilai nominal obligasi dikali kupon tahunan kali 6/12. Kemudian ada interest expense, merupakan beban bunga aktual setiap periode. Dapat dihitung dari nilai tercatat obligasi dikali yield pasar kali 6/12. Kemudian ada discount amortization, merupakan selisih antara beban bunga dan kas yang dibayar. Inilah bagian diskonto yang diamortisasi setiap periode. Kemudian yang terakhir ada carrying amount of bonds, merupakan nilai tercatat obligasi setelah penambahan amortisasi diskonto setiap periode. Sehingga pada awalnya obligasi dijual di bawah nilai normal atau diskonto, maka nilai tercatat atau carrying amount lebih rendah dari nilai nominal. Pada setiap periode ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada beban bunga dihitung dengan mengkalikan nilai tercatat awal periode dengan yield pasar secara efektif, bukan kupon. Kemudian ada pembayaran kas secara tetap berdasarkan kupon obligasi. Kemudian ada amortisasi diskonto, merupakan selisih antara beban bunga dan kas yang dibayar. Kemudian ada nilai tercatat obligasi naik setiap periode sebesar amortisasi diskonto, hingga akhirnya sama dengan nilai nominal saat jatuh tempo. Misal, pada tanggal 1 Januari 2019, terdapat beberapa bagian, yaitu ada cash paid dihasilkan sebesar 4.000 dari perhitungan 1.000 kali 8% kali 6/12. Kemudian ada interest expense dihasilkan sebesar 4.614 dari perhitungan 92.278 dikali 10% dikali 6/12. Kemudian ada diskon amortisation yang dihasilkan sebesar 614 dari perhitungan
Selisih 4.614 dikurangi 4.000, maka hasilnya 614. Kemudian yang terakhir yaitu ada carry amount. Dan dari hasil perhitungan yaitu 92.278 ditambah dengan 614, maka hasilnya 92.892. Sehingga proses ini diulang setiap periode. Maka nilai tercatat obligasi bertambah terus hingga mencapai nilai nominal sebesar 100.000 pada akhir masa obligasi. Pada gambar tersebut ini menjelaskan cara pencatatan dan amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode efektif interest atau bunga efektif dengan pembayaran bunga setiap semester. Pada tabel amortisasi diskonto obligasi ini, obligasi 5 tahun, kupon 8% per tahun, dijual untuk menghasilkan yield sebesar 10%, lebih tinggi dari kupon sehingga dijual dengan diskonto. Kemudian ada pembayaran bunga yang dilakukan setiap 6 bulan atau semi-annually. Kemudian ada kolom-kolom yang telah dibagikan menjadi beberapa bagian, yaitu ada date merupakan tanggal pembayaran bunga. Kemudian ada cash paid merupakan jumlah kas yang dibayarkan sebagai bunga tiap periode sebesar 4.000. Kemudian ada interest expense merupakan beban bunga aktual tiap periode dapat dihitung dari nilai tercatat obligasi dikali dengan yield pasar per periode sebesar 4.614 untuk periode pertama. Kemudian ada diskon amortised merupakan selisih antara beban bunga dan kas yang dibayar sebesar 614 untuk periode utama. Kemudian ada carrying amount of bonds merupakan nilai tercatat obligasi setelah amortisasi diskonto sebesar 92.278 awal. Kemudian naik menjadi 92.892 setelah periode utama. Maka jurnal pada tanggal penerbitan pada 1 Januari 2019. Saat obligasi diterbitkan, kas yang diterima sebesar 92.278 lebih kecil dari nilai nominal karena diskonto. Dengan jurnal cash dimasukkan ke dalam debit sebesar 92.278. Kemudian dimasukkan ke dalam bonds payable, dimasukkan ke kredit sebesar 92.278. Ini mencatat penerimaan kas dan kewajiban obligasi sebesar nilai tunai yang diterima. Kemudian pada jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskonto pada 1 Juli 2019. Pada saat pembayaran bunga pertama, terdapat beberapa bagian, yaitu ada interest expense sebesar 4.614 dari beban bunga yang sesuai dengan metode efektif. Kemudian ada bonds payable sebesar 614 dari amortisasi diskonto dan menambah nilai tercatat obligasi. Kemudian ada cash sebesar 4.000 dari bunga yang benar-benar dibayarkan ke pemegang obligasi. Maka dengan jurnal ini yaitu interest expense dimasukkan ke dalam debit sebesar 4.614. Kemudian ada bonds payable dimasukkan ke dalam kredit sebesar 614. Kemudian ada cash dimasukkan ke dalam kredit sebesar 4.000. Ini menunjukkan beban bunga lebih besar dari kas yang dibayarkan karena ada amortisasi diskonto atau selisihnya menambah nilai tercatat obligasi.
Pada gambar tersebut ini contoh pencatatan jurnal akuntansi untuk obligasi yang dijual dengan diskonto menggunakan metode amortisasi bunga efektif atau efektif interest method dengan pembayaran bunga secara semi tahunan. Pada tabel amortisasi diskonto obligasi, tabel di bagian atas menunjukkan jadwal amortisasi diskonto obligasi selama 5 tahun, di mana obligasi dijual dengan tingkat bunga nominal 8%, namun yield di tingkat bunga pasar sebesar 10%. Kemudian ada kolom-kolom pada tabel, terdapat beberapa bagian, yaitu ada date merupakan tanggal pembayaran bunga. Kemudian ada cash paid merupakan jumlah bunga yang dibayarkan berdasarkan kupon obligasi. Kemudian ada interest expense merupakan beban bunga yang diakui berdasarkan yield pasar. Kemudian ada diskon amortized merupakan jumlah diskontonya diamortisasi pada periode tersebut dari rumus interest expense dikurangi cash paid. Kemudian yang terakhir yaitu ada carrying amount of bonds, merupakan nilai tercatat obligasi setelah amortisasi diskonto. Pada jurnal pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada 1 Juli 2019, terdapat beberapa bagian yaitu ada interest expense atau beban bunga sebesar 4.614 berdasarkan yield pasar. Kemudian ada bonds payable yang merupakan obligasi yang harus dibayar sebesar 614 dikarenakan amortisasi diskonto. Kemudian ada cash merupakan kas keluar untuk pembayaran bunga sebesar 4.000. Maka dengan jurnal yaitu interest expense dimasukkan ke dalam debit sebesar 4.614. Kemudian ada bonds payable dimasukkan ke dalam kredit sebesar 614. Kemudian ada cash dimasukkan ke dalam kredit sebesar 4.000. Sehingga perusahaan membayar bunga 4.000. Namun, beban bunga yang diakui 4.614 sesuai yield pasar. Selisih 614 merupakan amortisasi diskonto yang menambah nilai tercatat obligasi. Kemudian ada pada jurnal untuk accrued interest atau bunga akrual dan amortisasi diskon pada 31 Desember 2019. Terdapat ada interest expense sebesar 4.645. Kemudian ada interest payable merupakan bunga yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Kemudian ada bonds payable sebesar 645. Maka dengan jurnal ini yaitu interest expense dimasukkan ke dalam debit sebesar 4.645. Kemudian ada interest payable sebesar 4.000 dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian ada bonds payable ini dimasukkan ke dalam kredit sebesar 645. Sehingga pada akhir tahun bunga untuk periode berikutnya sudah harus diakui sebagai kewajiban accrued interest meski belum dibayar. Beban bunga yang diakui lebih besar dari bunga yang akan dibayar karena adanya amortisasi diskonto. Obligasi diterbitkan dengan premium. Terdapat ilustrasi FM Master, Koperatisa menerbitkan obligasi sebesar 100.000 dikurangi 8% pada tanggal 1 Januari 2019. Jatuh tempo pada 1 Januari 2024. Dengan bunga terutang tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor mengirimkan efektif interest rate sebesar 6%. Hitunglah hasil obligasinya. Pada gambar tersebut ini terdapat perhitungan harga obligasi. Harga obligasi dihitung sebagai jumlah nilai sekarang dari nilai nominal yang akan dibayar saat jatuh tempo dan nilai sekarang
dari pembayaran bunga periodik. Pada tahap nilai sekarang nilai nominal. Nilai nominal sebesar 100.000. Kemudian ada diskonto dengan tingkat bunga pasar atau yield sebesar 6% untuk 5 tahun atau 10 periode semi annually, 3% per periode. Kemudian ada faktor nilai sekarang atau PVF. Untuk 10 periode sebesar 3%, maka hasilnya 0,74409. Maka nilai sekarang dari 100.000 kali 0,74409, maka hasilnya 74.409. Pada tahap nilai sekarang pembayaran bunga. Bunga tiap periode sebesar 8% kali 100.000 per 2 atau dibagi 2, maka hasilnya adalah 4.000. Kemudian ada faktor nilai sekarang anuitas atau PVAF. Untuk 10 periode sebesar 3%, maka hasilnya 8,5302. Maka nilai sekarang dari 4.000 dikali 8,5302, maka hasilnya 34.121. Kemudian pada tahap total harga obligasi, jumlahkan kedua nilai sekarang dari 74.409 tambah 34.121, maka hasilnya 108.530. Maka dengan premium, nah premium ini ada harga jual obligasi sebesar 108.530 dari hasil total harga obligasi. Kemudian ada nilai nominal sebesar 100.000. Maka premium ini dari 108.530 dikurangi dengan 100.000, maka hasilnya 8.530. Pada gambar tersebut ini, dari tabel nilai sekarang atau present value table, untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan, yang sering digunakan dalam perhitungan obligasi. Nah, pada tabel 6.2 present value of one atau present value of a single sum. Tabel ini menunjukkan faktor nilai sekarang untuk beberapa tingkat bunga seperti 2%, 2,5%, 3%, 4%, 5%, dan beberapa periode sekitar 1 sampai 10. Nah, contoh penggunaan dari yang diberi kotak merah yaitu face value sebesar 100.000. Ini adalah nilai nominal obligasi yang akan diterima di masa depan, misal saat jatuh tempo. Kemudian ada periods dengan lambang huruf N sebesar 10. Ini berarti uang tersebut akan diterima 10 periode lagi, misal 10 tahun atau 10 kali pembayaran. Kemudian adalah interest rate sebesar 3%. Ini adalah tingkat diskonto yang digunakan, misal tingkat bunga pasar per periode. Kemudian ada faktor sebesar 0,74409. Ini adalah faktor nilai sekarang untuk 10 periode dengan tingkat bunga 3% yang dapat diambil dari tabel yang telah ditampilkan ini. Kemudian yang terakhir ada present value sebesar 74.409. Ini adalah nilai sekarang dari 100.000 yang akan diterima 10 periode lagi dengan tingkat bunga diskonto sebesar 3% adalah
74.409 dari hasil perhitungan 100.000 kali 0,74409, maka hasilnya 74.409. Pada gambar tersebut ini menampilkan perhitungan present value of an ordinary annuity atau nilai sekarang dari anuitas biasa menggunakan tabel 6.4 yang menunjukkan faktor nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 unit untuk berbagai tingkat bunga seperti 2%, 2,5%, 3%, 4%, dan 5%. Dan juga ada periode waktu sekitar 1 sampai 10 periode. Ordinary annuity berarti pembayaran dilakukan di akhir setiap periode. Nah, cara untuk menghitung tersebut pada gambar yang telah ditampilkan ini yaitu pada tahap menentukan data. Nah, menentukan data ini seperti pembayaran per periode atau semi-annually payment sebesar 4.000. Kemudian ada jumlah periode dengan huruf lambang N, ada 10. Dan tingkat bunga per periode ini sebesar 3%. Selanjutnya pada tahap mencari faktor dari tabel. Nah, mencari faktor dari tabel itu pada kolom 3% dan baris 10 periode ditemukan angka 8,53020. Sehingga angka ini adalah faktor nilai sekarang untuk anuitas biasa atau PV faktor. Nah, dan tahap terakhir yaitu cara menghitung nilai sekarang dengan rumus present value dikurangi pembayaran per periode dikali faktor PV. Sehingga disubstitusi yaitu 4.000 dikali 8,53020 dikurangi 34.121. Maka hasilnya adalah nilai sekarang dari anuitas 4.000 yang dibayarkan setiap periode selama 10 periode dengan bunga 3% adalah 34.121. Pada gambar tersebut ini terdapat tabel jadwal amortisasi premium obligasi dengan metode efektif interest dan pembayaran bunga setiap setengah tahun atau semi-annually. Untuk obligasi 5 tahun, kupon 8% dijual dengan yield sebesar 6%. Pada kolom tabel ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang ada date ini merupakan tanggal pembayaran bunga obligasi dalam setiap 6 bulan. Kemudian ada cash paid ini merupakan jumlah bunga yang dibayarkan ke pemegang obligasi setiap periode. Dapat dihitung dari nilai nominal obligasi dikali dengan tingkat bunga kupon per periode, yaitu 100.000 kali 8% dikali 6 per 12, maka hasilnya 4.000. Kemudian ada interest expense ini merupakan beban bunga yang diakui perusahaan dapat dihitung dari carrying amount atau nilai tercatat obligasi dikali yield per periode dengan rumus carrying amount kali 6% kali 6 per 12. Kemudian ada premium amortization merupakan selisih antara bunga yang dibayar dan beban bunga yang diakui. Ini adalah jumlah premium obligasi yang diamortisasi setiap periode dengan rumus cash paid dikurangi dengan interest expense. Dan yang terakhir yaitu carrying amount of bonds, yaitu nilai tercatat obligasi setelah dikurangi premium yang sudah diamortisasi. Nah, cara untuk
amortisasi premium obligasi ini yaitu yang pertama ada obligasi diterbitkan di atas nilai nominal atau premium karena kupon sebesar 8% lebih tinggi dari yield pasar sebesar 6%. Kemudian tahap kedua yaitu setiap periode perusahaan membayar bunga sebesar 4.000, tetapi beban bunga yang diakui lebih kecil sebesar 3.256 pada periode pertama karena yield lebih rendah. Kemudian pada tahap ketiga yaitu selisihnya sebesar 744 pada periode pertama merupakan premium yang diamortisasi, sehingga nilai tercatat obligasi berkurang setiap periode. Dan tahap terakhir yaitu proses ini diulang hingga akhir masa obligasi, dan nilai tercatat akhirnya menjadi nilai nominal sebesar 100.000. Pada contoh perhitungan periode pertama ini yaitu yang pertama ada cash paid ini sebesar 4.000 dari hasil perhitungan yaitu 100.000 dikali 8% kali 6 per 12 maka hasilnya 4.000. Kemudian yang kedua yaitu interest expense dihasilkan sebesar 3.256 dari hasil perhitungan 108.530 kali 6% kali 6 per 12 maka hasilnya 3.256. Kemudian yang ketiga yaitu premium amortized dihasilkan sebesar 744 dari hasil perhitungan yaitu 4.000 dikurangi 3.256 maka hasilnya 744. Dan yang terakhir yaitu carrying amount sebesar 107.786 dari hasil perhitungan yaitu 108.530 dikurangi dengan 744 maka hasilnya 107.786. Pada gambar tersebut ini menampilkan contoh jadwal amortisasi premium obligasi menggunakan metode efektif interest atau suku bunga efektif dengan pembayaran bunga setiap 6 bulan atau semi-annually. Untuk obligasi 5 tahun, kupon 8% yang dijual dengan yield sebesar 6%. Pada tabel di bagian atas menunjukkan yang telah dibagikan menjadi beberapa bagian, yaitu ada debt merupakan pembayaran bunga dan amortisasi premium, misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, tanggal 7 bulan 1 tahun 2019, dan tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Kemudian ada cash paid ini merupakan jumlah bunga yang dibayarkan setiap periode pemegang obligasi. Dapat dihitung dari nilai nominal dikali kupon kali 6 per 12. Misalnya 100.000 kali 8% kali 6 per 12. Maka hasilnya 4.000. Kemudian ada interest expense ini merupakan beban bunga yang diakui perusahaan dapat dihitung dari nilai tercatat obligasi dikali yield dikali 6 per 12. Misalnya 108.530 kali 6% kali 6 per 12. Maka hasilnya 3.256. Kemudian ada premium amortized merupakan selisih antara bunga yang dibayar dan beban bunga yang diakui dari hasil perhitungan sebesar 4.000 dikurangi 3.256 sama dengan 744. Ini adalah jumlah premium yang diamortisasi setiap periode. Kemudian yang terakhir ada carrying amount of bonds. Nilai tercatat obligasi setelah dikurangi premium yang telah diamortisasi. Misalnya, 108.530 dikurangi 744, maka hasilnya 107.786.
Sehingga pada jurnal akuntansi ini pada bagian pertama ada pada tanggal penerbitan pada tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan menerima kas sebesar 108.530 dari hasil harga jual obligasi di atas nilai nominal karena kupon lebih tinggi dari yield pasar. Maka dicatat sebagai kas dimasukkan ke dalam debit sebesar 108.530. Sedangkan bonds payable ini dimasukkan ke kredit sebesar 108.530. Namun pada bagian kedua yaitu pada pembayaran bunga pertama dan amortisasi premium pada tanggal 1 Juli 2019, yaitu beban bunga diakui sebesar 3.256 sesuai yield secara efektif. Sedangkan premium yang diamortisasi sebesar 744 dan kas dibayarkan ke pemegang obligasi sebesar 4.000. Maka dicatat sebagai interest expense dimasukkan ke dalam debit sebesar 3.256. Sedangkan bonds payable ini dimasukkan ke dalam debit sebesar 744. Dan cash ini dimasukkan ke kredit sebesar 4.000. Maka interest expense ini lebih kecil dari cash paid karena obligasi diterbitkan dengan premium. Bunga akrual atau accrued interest akan seperti apakah jika Evermaster membuat laporan keuangan pada akhir Februari 2019? Pada kasus ini, perusahaan memproratakan premium dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan nilai beban bunga yang sesuai pula sebagai berikut, yaitu terdapat interest akrual dari perhitungan 4.000 dikali 2/6. Maka hasilnya 1.333,33. Selanjutnya terdapat premium amortised dari perhitungan 744 dikali 2/6. Maka hasilnya 248,00. Dari interest akrual dengan hasil 1.333,33 dikurangi dengan premium amortised dengan hasil 248,00, maka hasil dari interest expense dari bulan Januari ke Februari yaitu dengan hasil 1.085,33. Dengan jurnal, Evermaster mencatat transaksi akrual ini sebagai berikut, yaitu interest expense dimasukkan ke dalam debit sebesar 1.085,33. Kemudian bonds payable sebesar 248,00 dimasukkan ke debit. Kemudian interest payable ini dimasukkan ke kredit. Maka dengan hasil dari interest payable sebesar 1.333,33. Efektif interest method pada obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga yang telah dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama, investor akan membayar bunga akrual kepada penerbit obligasi dari waktu pembayaran terakhir hingga tanggal penerbitan obligasi. Kemudian kedua, yaitu pada tanggal pembayaran bunga semesteran berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Obligasi diterbitkan pada harga par. Terdapat ilustrasi asumsikan pada tanggal 1 Mei 2019. Evermaster menerbitkan obligasi yaitu 5 tahun 8% bunga dibayar semesteran
dan tertanggal 1 Januari 2019 pada harga par sebesar 100.000. FM Master mencatat penerbitan obligasi yang dilakukan di antara tanggal bunga sebagai berikut, yaitu dengan jurnal cash dimasukkan ke dalam debit sebesar 100.000. Kemudian ada bonds payable sebesar 100.000 dimasukkan ke dalam kredit. Sehingga pada jurnal ini, yaitu pada cash, dimasukkan ke dalam debit sebesar 2.667. Sedangkan interest expense dimasukkan ke dalam kredit sebesar 2.667. Nah, hasil dari 2.667 itu dapat dari hasil perhitungan, yaitu 100.000 dikali 0,8 atau 8% dikali 4/12. Maka hasilnya adalah 2.667. Obligasi diterbitkan dengan harga par. Pada tanggal 1 Juli 2019, 2 bulan sejak tanggal pembelian, FM Master membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat jurnal berikut, yaitu ada interest expense ini dimasukkan ke dalam debit sebesar 4.000. Kemudian ada cash ini dimasukkan ke dalam kredit sebesar 4.000. Nah, 4.000 ini dari hasil perhitungan, yaitu 100.000 dikali 0,8 atau 8% kali setengah atau 1/2. Maka hasilnya adalah 4.000. Pada gambar yang kecil ini terdapat tabel D. Nah, di atas ini ada interest expense. Di sebelah kanan ini terdapat tanggal, yaitu tanggal 5 bulan 1 2019 sebesar 2.667 dengan sebutan yaitu accurate interest received. Dan sedangkan di sebelah kiri ini terdapat tanggal juga, yaitu pada tanggal 7 bulan 1 2019 sebesar 4.000 ini milik cash paid. Maka di sebelah kiri ini terdapat hasil, yaitu 1.333, maka dinyatakan hasilnya balance. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Terdapat ilustrasi asumsikan bahwa obligasi 8% milik FM Master diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2019 dengan hasil 6%. Dengan demikian, obligasi diterbitkan dengan harga premium sebesar 108,039. FM Master mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut, yaitu dengan jurnal cash dimasukkan ke dalam debit sebesar 108,039. Kemudian ada bonds payable dimasukkan ke dalam kredit sebesar 108,039. Sehingga pada cash ini dimasukkan ke dalam debit ini sebesar 2,667. Kemudian ada interest expense ini sebesar 2.667 dimasukkan ke dalam kredit. Nah, kenapa hasil 2,667 ini dapat dari hasil perhitungan, yaitu 100.000 kali 0,8 atau 8% kali 4/12. Maka hasilnya 2.667.
Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Selanjutnya, Evermaster menetapkan beban bunga dari tanggal penjualan pada 1 Mei 2019, bukan dari tanggal obligasi pada 1 Januari 2019. Pada gambar tersebut ini terdapat rangka perhitungan, yaitu ada interest expense. Pada interest expense ini ada carrying value of bonds sebesar 180,39. Kemudian ada effective interest rate dari perhitungan sebesar 6% dikali 2 per 12. Maka hasilnya adalah 1%. Sehingga dari carrying value of bonds sebesar 180,39 dikali dengan effective interest rate dengan hasil 1%, maka hasil dari interest expense for 2 months, yaitu hasilnya adalah 1.080. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang amortisasi premium obligasi untuk periode parsial, yaitu ketika obligasi diterbitkan dengan harga premium di atas nilai nominal dan bunganya dihitung hanya untuk sebagian periode selama 2 bulan saja. Nah, dari ilustrasi pada gambar yang telah ditampilkan ini yaitu pada tahap cash interest paid atau bunga kas yang dibayarkan dengan perhitungan sebesar 1.000 kali 8% kali 6 per 12. Maka hasilnya 4.000. Ini adalah bunga yang dibayarkan secara tunai pada 1 Juli 2015 untuk periode 6 bulan. Kemudian pada tahap less cash interest received atau bunga kas yang diterima dengan perhitungan 2.667. Ini adalah bunga yang sudah diterima sebelumnya pada 2 Mei 2015 sehingga harus dikurangkan dari bunga yang dibayarkan. Kemudian pada tahap net cash paid atau kas besi yang dibayarkan dengan perhitungan sebesar 4.000 dikurangi 2.667. Maka hasilnya 1.333. Ini adalah jumlah kas besi yang benar-benar keluar setelah dikurangi bunga yang sudah diterima. Kemudian pada tahap bond interest expense atau beban bunga obligasi dengan tingkat efektif untuk 2 bulan dengan perhitungan 1.080. Ini adalah beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk 2 bulan. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap premium amortization atau amortisasi premium dengan perhitungan sebesar 1.333 dari kas besi yang dibayarkan dikurangi sebesar 1.080 dari beban bunga efektif, maka hasilnya 253. Ini adalah jumlah premium yang diamortisasi selama 2 bulan tersebut. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Selanjutnya, pada 1 Juli 2019, Master membuat jurnal berikut untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium. Maka dengan jurnal ini yaitu interest expense dimasukkan ke dalam debit sebesar 4.000. Kemudian ada cash dimasukkan ke dalam kredit sebesar 4.000. Nah, sehingga sedangkan pada bonds payable ini dimasukkan ke dalam debit sebesar 253. Nah, sedangkan interest expense ini dimasukkan ke dalam kredit sebesar 253. Sehingga pada akun beban bunga kini memiliki satu debit sebesar 1.080. Dari hasil perhitungan yaitu 4.000 dikurangi 2.667 dikurangi 253, maka hasilnya 1.080.
Materi yang selanjutnya yaitu long term notes payable. Akuntansinya mirip dengan akuntansi obligasi. Wesel atau note dinilai pada nilai kini yaitu atau present value atas seluruh arus kas masa depan yang berasal dari bunga dan nilai pokoknya. Kemudian perusahaan melakukan amortisasi atas diskon atau premium selama jangka waktu wesel. Lalu wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes, itu perusahaan penerbit wesel mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan nilai kini yaitu kas yang diterima. Lalu mencatat adanya diskon dan melakukan amortisasi atas jumlah beban bunga selama masa atau jangka waktu wesel. Kemudian wesel diterbitkan untuk properti, barang atau jasa. Pada saat terjadi pertukaran instrumen utang dengan properti, barang atau jasa dalam suatu transaksi, suku bunga tercatat dianggap wajar, kecuali yaitu yang pertama tidak ada suku bunga yang dicatat atau dinyatakan, kemudian suku bunga tercatat tidak masuk akal, dan nilai nominal tercatat berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar saat ini instrumen utang. Kemudian pilihan suku bunga. Apabila perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang atau jasa atau hak lainnya, dan apabila wesel tidak memiliki pasar, maka nilai kini dari wesel harus ditentukan oleh perusahaan dengan menggunakan perkiraan suku bunga yang berlaku atau imputasi. Pilihan suku bunga dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, berbagai faktor seperti perjanjian terbatas, kolateral, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang saat ini ada. Kemudian mortgage notes payable adalah suatu wesel promise yang didukung dengan dokumen yang disebut hipotek yang memiliki hak melekat pada properti sebagai jaminan atas pinjaman. Bentuk umum dari long term notes payable yaitu yang pertama terutang secara penuh pada saat jatuh tempo atau dicicil, kemudian yang kedua suku bunga tetap, yang ketiga suku bunga variabel. Materi selanjutnya penyelesaian liabilitas non lancar. 3 situasi umum selain pembayaran pada saat jatuh tempo adalah: yang pertama, pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Kedua, pelunasan dengan cara menyerahkan aset atau sekuritas. Dan yang ketiga, pelunasan dengan melakukan perubahan syarat. Selanjutnya, pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo ada net carrying amount, reacquisition price atau gain. Reacquisition price ke net carrying amount loss. Pada saat dilakukan penarikan kembali, nilai premium atau diskon yang sebelum teramortisasi harus dilakukan perhitungan amortisasinya terlebih dahulu sampai tanggal penarikan. Kemudian penarikan dengan cara menukarnya dengan aset atau sekuritas. Kreditur harus memperhitungkan aset non-tunai atau bunga ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya. Lalu debitur mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih dari nilai tercatat utang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Kemudian penyelesaian dengan memodifikasi persyaratan. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama, mengurangi suku bunga tercatat. Kedua, memperpanjang tanggal jatuh tempo utang. Yang ketiga, mengurangi nilai nominal utang. Yang keempat, mengurangi bunga yang tertangguhkan atau yang telah akrual. Kemudian modifikasi ketentuan. Pada ilustrasi pada tanggal 31 Desember 2019, Morgan National Bank melakukan modifikasi perjanjian utang dengan Resort Development Group. Bank menstrukturisasi pinjaman 10.500.000 yang diterbitkan pada nilai nominal bunga dibayarkan hingga saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 menjadi 9 juta, memperpanjang jatuh tempo dari 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2023. Lalu mengurangi suku bunga dari tingkat bunga efektif 12% menjadi 8%, yang mengingatkan kesulitan keuangan Resort Development. Tingkat pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. Untuk materi berikutnya yaitu presentasi dan analisis. Yang pertama, fair value option, yaitu perusahaan yang dapat memilih untuk mengukur kewajiban jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar dengan nilai wajar, bukan biaya yang diamortisasi.
Artinya nilai kewajiban akan diperbarui setiap periode berdasarkan kondisi pasar saat ini, dan keuntungan atau kerugian dicatat dalam laba rugi. Selanjutnya dalam fair value option terdapat dua, yaitu yang pertama fair value measurement. Jika menggunakan opsi nilai wajar, perusahaan nilai akibat fluktuasi suku bunga ini akan memengaruhi laba rugi, kecuali perubahan tersebut terjadi karena penurunan kualitas kredit. Dalam hal ini, perubahan dilaporkan pada penghasilan komprehensif lain atau disebut juga dengan OC. Selanjutnya yang kedua yaitu fair value kontroversi, yaitu keuntungan dari penurunan kualitas kredit perusahaan tampak bertentangan dengan intuisi, namun dijustifikasi oleh IASB. Kerugian bagi pemberi utang yaitu keuntungan bagi pemegang saham. Di sini terdapat contoh yaitu menerbitkan obligasi sebesar 500.000, nilai wajarnya turun menjadi 480.000. Dicatat keuntungannya menjadi 20.000. Selanjutnya terdapat off balance sheet financing. Off balance sheet financing yaitu suatu upaya meminjam uang sedemikian rupa untuk menghindari mencatat kewajiban. Di sini terdapat bentuk-bentuk yang berbeda, yaitu terdapat dua. Yang pertama, anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Yang kedua yaitu entitas tujuan khusus atau disebut juga dengan SPE. Selanjutnya terdapat presentation of non-current liabilities, yaitu catatan pengungkapan secara umum menunjukkan hakikat kewajiban, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, provinsi, hak istimewa mengkonversi, pembatasan yang ditetapkan oleh para kreditor, dan aset yang ditetapkan atau yang diletakkan sebagai jaminan. Berikutnya yaitu analysis of non-current liabilities. Yang pertama, satu rasio yang menyajikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang, yaitu dengan rumus debt to asset sama dengan total liabilities dibagi dengan total aset. Selanjutnya rasio kedua yang menyajikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang, yaitu times interest earned sama dengan income before income tax and interest expense dibagi dengan interest expense.